Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan di akhir minggu bulan Februari ini. Dan saya percaya kasih Tuhan akan bekerja secara luar biasa bagi kita semua, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan telah menyediakan berkat bagi kami di dalam kebenaran firman, di mana sebentar kami akan mendengar dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Dan persiapkan hati kami, pikiran kami, kesehatan kami, supaya kami tak mampu mencerna, mengerti, dan melakukan setiap firman yang akan kami dengar. Terutama hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu kekuatan, berikanlah hikmat akal budi, kesehatan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua yang mendengar. Kami saat ini mungkin nanti kami mendengar dalam posisi kami yang kurang disiapkan. Hendaknya hati kami Tuhan persiapkan dengan sebaik mungkin, supaya pada saat kami mendengar, kami akan sungguh-sungguh di dalam kerinduan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Dan untuk itu kami siap menerima berkat-Mu di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita semua akan diberkati firman Tuhan. Saya terbeban sekali di dalam perenungan saya minggu-minggu ini. Gereja ada yang buka, ada yang tutup. Ibadah tidak bisa maksimal. Betapa beratnya kehidupan manusia saat ini. Terutama kalau saya amati nantinya bukan secara finansial, tetapi yang terutama di dalam kerohanian. Pada saat gereja masih bisa buka dengan tidak adanya pandemik ini, itu sudah banyak sekali persoalan dan masalah. Ya, anak-anak muda, remaja, para orang tua untuk membawa anak-anaknya dibawa ke gereja sulit sekali. Dan pada waktu tertentu mereka mau datang ke gereja, itu pun tidak aktif. Tapi saat ini gereja dalam posisi yang seperti ini. Banyak sekali alasan-alasan anak muda yang terjadi, sehingga mereka tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa diajar firman Tuhan. Betapa beratnya situasi-situasi yang akan mereka hadapi. Di dalam kehidupan di dunia ini, satu dengan yang lain, antara manusia dengan satu dengan yang lain, jika kita pakai prinsip-prinsip yang dunia ajarkan, maka betapa beratnya kehidupan di dunia ini. Dan anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan lengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, sudah Tuhan lengkapi dengan kuasa firman-Nya, Roh Kudus dihadirkan dalam kehidupannya, itu pun perlu dididik di dalam rumah Tuhan, diajar, dimuridkan, supaya mereka paham benar akan kebenaran firman Tuhan itu. Tapi dengan adanya pandemik ini, yang kapan nantinya akan berjalan normal kembali, ini butuh waktu yang cukup lama. Anak-anak sekolah yang SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mereka memang saat ini bisa online di rumah, tetapi saya yakin tidak maksimal seperti sebelumnya. Pendidikan moral, sosialisasi antara teman di sekolah, praktek-praktek kekristenan, praktek di dalam kasih, di dalam anak-anak Tuhan, banyak sekali sekarang ini menjadi satu hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kehidupan mereka.
Dan Tuhan itu begitu luar biasanya, Dia mengetahui segala hal yang terjadi sebagai manusia ciptaannya ini di dalam keberdosaannya. Allah ingin memberikan cara-cara bagaimana hidup di dunia ini yang jauh daripada kesempurnaan. Dunia sudah dikutuk dosa. Kita sekarang ada dalam dunia ini. Tuhan ingin mengajarkan bagaimana hidup supaya kita hidup berkemenangan, supaya ada saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Ada satu kesatuan. Dan malam hari ini secara khusus saya akan buka di dalam Filipi, tulisannya Rasul Paulus ya untuk jemaat di Filipi. Filipi pasal 2, di mana dikasih judul di dalam perikop ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, ini saya akan mengekspos sedikit ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, supaya nanti di ayat-ayat berikutnya kita bisa mengerti dengan baik. Sekarang pada waktu dulu, sebelum adanya pandemik ini, gereja bersekutu. Orang-orang ibadah giat sekali. Satu minggu mungkin bisa 3 kali, minim 2 kali, PA dan mungkin doa dan ibadah raya. Tapi dengan adanya pandemik ini, mereka tidak bisa bersekutu, tidak bisa saling melakukan sesuatu dengan yang lain, interaktif. Dan secara khusus, malam hari ini saya ingin mengingatkan, sesungguhnya apa sih yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita mengenai Filipi pasal 2, surat Paulus yang ditulis kepada jemaat yang ada di Filipi ini. Saya akan bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus ingin membicarakan adanya kesatuan atau persekutuan di dalam hubungan sesama anak Tuhan, ya, terutama di gereja. Alasan apa yang ingin yang Paulus tekankan? Jika kita mengaku anak Tuhan, jika kita mengaku sudah dimenangkan di dalam Kristus, hendaknya kita memiliki satu kesatuan, hendaknya kita harus bersekutu, hendaknya kita harus menjaga hubungan satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu dulu, sebelum adanya COVID ini, ada beberapa orang sudah menyalah tafsirkan hal ini. Bersekutu mengutamakan gerejanya masing-masing, bahkan anti datang kepada gereja A atau gereja B. Padahal gereja itu bukan gereja Mormon, bukan gereja sesat, bukan saksi Yehova, bukan. Yang karismatik anti pergi ke reform. Yang reform anti pergi ke karismatik. Bahkan teologinya karismatik dianggap aneh, teologinya reform dianggap aneh. Sinode ini dengan sinode ini tidak ada satu hal yang mesra, tidak satu hal hubungan yang baik. Saya terbeban sekali dengan hal ini, apalagi dalam situasi sekarang. Gereja tidak dibuka, ibadah hanya melalui online. Apa yang terjadi? Padahal di dalam ayat ini jelas sekali. Alasan apa sehingga Rasul Paulus ini menulis? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaknya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bukan untuk kepentingan sinode, bukan untuk kepentingan gereja, bukan untuk kepentingan satu kelompok, tapi ini
yang ingin Paulus tekankan di sini bukan kepentingan, tetapi satu tujuan, di mana anak-anak Tuhan, ya, yang saya hubungkan dengan khotbah saya minggu yang lalu, bahwa kita di dunia ini sifatnya sementara. Kita ini adalah tamu, dalam arti kita di dunia ini tidak selamanya. Suatu saat kita akan kembali ke surga. Dan apa yang ada dalam pikiran kita di dalam dunia ini, dalam situasi-situasi yang sedemikian beratnya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus, hendaknya memiliki hati, memiliki satu kesatuan di dalam kasih Kristus. Yang ini yang ingin Rasul Paulus tekankan di dalam tulisannya di dalam jemaat yang ada di Filipi ini. Di dalam ayat 2 ini bukan kompak terhadap gereja, sinode, tetapi dengan tujuan yang tertulis di dalam ayat yang keempat. Saya loncati ayat ketiga, saya bacakan ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi tujuannya bersekutu ini bukan untuk kepentingan sinode, gereja atau apapun juga, bahkan diri sendiri bukan, tetapi kepentingan ya orang lain juga. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya ngomong satu hal yang sangat luar biasa? Kita tahu beberapa ayat, ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan tentang kepentingan yang harus kita pikirkan antara satu dengan yang lain. Apalagi kita sudah sama-sama di dalam Kristus. Kita mau jadi terang bagi orang lain. Apa yang harus dirubah di dalam pola pikir kita? Jika kita mengaku, ya, bahwa kita sudah menerima nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan di dalam Kristus, apa yang harus ada dalam pikiran kita ini? Saya merenungkan ayat ini dengan dalam, karena kalau enggak, kita membaca tulisannya Paulus ini, kalau kita tidak hati-hati dan kita tidak melihat konteksnya dengan betul, dan kita selidiki ayat satu dengan yang lain, saya tahu tulisannya Paulus ini sangat luar biasa karena dia dipimpin Roh Kudus. Tetapi jika kita membaca, kita meneliti bukan dengan benar-benar apa yang ingin Roh Kudus bicarakan melalui firman ini, maka kita akan tersesat. Sehingga Rasul Petrus menulis, hati-hati kalau membaca tulisannya Rasul Paulus. Karena jika kita salah membaca, salah menafsirnya, bahwa kita akan menjadi tersesat. Ini terbukti sekali. Karena di ayat yang kedua ini bisa sangat menyesatkan kita kalau kita cara menafsirnya salah. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, satu tujuannya ini, kalau untuk kepentingan diri pribadi atau kepentingan gereja atau kepentingan tertentu, satu tujuannya membesarkan gereja dan menekan yang lain dengan satu tujuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya ngomong, maka tujuannya bukan seperti itu. Dengan tidak mencari, ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita lihat apa sih arti di dalam ayat 3 ini? Coba kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 10 untuk menjelaskan ini.
Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Coba kita mulai merenungkan di dalam ayat yang ketiga ini, ya. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di gereja pun jujur, di dalam kehidupan kita bersekutu di dalam gereja pada waktu yang lampau, apakah hal ini sudah benar-benar kita lakukan? Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saya pernah mendengar khotbah salah seorang hamba Tuhan, di mana dia menafsirkan tentang ayat ini dengan luar biasa, bahwa bersekutu, anak-anak Tuhan itu bersekutu, saling memperhatikan katanya. Dan di akhir khotbahnya dia ngomong kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, saya minta satu dengan yang lain saling memperhatikan. Dengan cara, cukup nanti setelah doa berkat, saya minta semuanya jangan tergesa-gesa pulang. Tapi satu dengan yang lain saling memperhatikan. Dan coba kita melihat orang-orang yang belum kita kenal, kita datangi, dan kita tanya namanya, dan kita berjanji kita akan berdoa bagi orang itu. Itu cuma memerlukan waktu mungkin 1 menit ataupun setengah menit, kita bertanya nama dan kita nanti akan berdoa bagi mereka. Di dalam satu gereja yang mungkin jemaatnya bisa ribuan atau ratusan, mungkin belum kenal, kita cari orang yang belum kenal dan kita mulai menyapa dan kita menegur namanya. Dan sang pendeta setelah khotbah selesai, doa tutup, dan dia berharap satu dengan yang lain nantinya akan menyapa dan akan menegur. Tapi apa yang terjadi? Mereka pulang sendiri-sendiri. Manusia sedemikian luar biasanya. Pengertian-pengertian yang salah di dalam kehidupan bersekutu. Memperhatikan, bersekutu itu bukan cuma kelompok. Bersekutu itu bukan cuma kepentingan satu dengan yang lain, kelompok satu dengan yang lain. Tapi bersekutu itu betul-betul artinya memperhatikan kepentingan satu dengan yang lain secara mendalam. Saya terbeban sekali dalam hal ini. Kata memikirkan satu dengan yang lain. Karena jelas sekali di dalam kitab Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang baik. Mereka egois, mementingkan diri sendiri. Pada waktu mereka belum mengenal Tuhan dikatakan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang baik. Mereka mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Satu dengan yang lain mementingkan kepentingannya diri sendiri. Dan sekarang kita mengaku sebagai anak Tuhan. Kita mengaku sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin kita sekarang tidak mementingkan diri kita sendiri secara utuh, tapi kita mulai mementingkan kelompok-kelompok kita. Mengutamakan hal itu dan tanpa memikirkan yang lain. Apakah yang dimaksud bersekutu itu cuman memperhatikan satu dengan yang lain secara luar biasa? Memperhatikan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi dalam ayat ini jelas sekali, anak-anak Tuhan diajarkan bagaimana supaya memperhatikan satu dengan yang lain. Kepentingan satu dengan yang lain diutamakan di dalam kehidupannya. Dan ini mulai diajarkan jika kita sudah mengaku anak Tuhan. Dan kita sudah mengaku jika kita sudah dirubah di dalam kasih-Nya.
jika kita sudah dirubah di dalam kebenarannya, saya benar-benar terbeban sekali tentang hal ini dengan luar biasanya. Saya masih teringat akan kehidupan saya pertama kali saya bertobat. Jujur saya ngomong, pertama kali saya bertobat, pertama kali saya menerima kasih Kristus, pertama kali saya melihat Kristus di dalam hidup saya. Saya selalu dan selalu berupaya ingin menyenangkan hati setiap orang di dalam hidup saya. Dan saya teringat saat ini, saya pernah membaca sebuah buku yang sangat luar biasa, dan saya akan bagikan bagi kita semua hari ini. Di mana buku itu menceritakan ada seorang ibu yang cukup tua, yang turun dari sebuah bis. Mungkin kalau saya gambarkan, bis jurusan Surabaya Jakarta. Dan dia masih ada di tengah-tengah jalan. Ya, dia turun dari bis itu. Dan dia pada waktu turun dari bis itu, dia diperhatikan oleh seorang pemuda. Dia mengangkat tasnya sendiri, dan dia berhenti di tempat pemberhentian sambil menunggu bis yang akan datang lagi. Dan pada waktu ada bus datang lagi, dan bis itu juga jurusan Surabaya Jakarta, dan dia naik bis itu lagi. Sampai dia naik di dalam bis itu, dan dia duduk di sebelah pemuda itu. Dan pemuda itu mulai tanya kepada ibu itu, "Ibu, kenapa tadi ibu turun dari bis yang jurusannya sama dengan bis ini? Kenapa ibu lakukan itu? Toh tadi ibu kalau nggak turun naik bis itu kan tetap sama jurusannya. Kenapa ibu turun? Mungkin di bis itu tadi AC-nya nggak dingin, atau mungkin ibu nggak suka dengan seseorang." Dan ibu tua itu mulai berkata gini, "Tadi saya memang naik bis jurusan Surabaya Jakarta. Saya duduk, dan saya duduk dengan enaknya. Tiba-tiba ada seorang anak muda yang naik, maaf, dengan hanya memiliki satu kaki dan pakai tongkat. Saya digerakkan oleh Allah saya yang ada dalam diri saya untuk saya berdiri dan pemuda ini untuk duduk di tempat saya. Tetapi saya tahu, kalau saya mau berdiri dan pemuda itu saya suruh duduk, pasti pemuda itu tidak mau, karena saya jauh lebih tua daripada pemuda ini. Tapi kalau saya tidak memberikan dia duduk, orang-orang di sekitar situ tidak mau memberi dia duduk. Dan saya tahu kalau dia hanya memiliki satu kaki dan dia bergelantungan tangan, dia pasti capek luar biasa dan dia akan mengalami satu kesakitan. Akhirnya saya dipimpin oleh Roh, dan saya diberi satu hikmat yang sangat luar biasa. Saya berkata, "Nak, saya turun. Saya sudah sampai tujuan. Kamu duduk di tempat ini." Saya yakin dia pasti tidak akan menolak. Meskipun saya harus turun dan saya harus mencari bis lagi untuk saya bayar lagi, tetapi saya merasa lega apa yang saya lakukan. Saya sudah menurut apa yang Roh yang ada dalam diri saya.
Yang mana pada waktu lampau saya tidak punya berpikiran seperti itu. Dan Roh itu memberikan saya satu hal di mana saya harus lakukan hal itu, dan saya lakukan. Pemuda ini mendengar ibu itu, dan dia mulai, di buku itu saya baca, pemuda itu mulai berpikir, sudah berapa lama dia tidak melakukan hal-hal yang seperti ini dalam hidupnya, meskipun dia mengaku sebagai anak Tuhan. Sudah berapa lama kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah melakukan yang disebut kasih agape itu. Kasih yang siap, yang tahu, yang mau dilakukan meskipun akibatnya harus menanggung beban, harus menanggung persoalan. Yaitu ibu itu turun, harus membeli tiket lagi. Tapi dia lakukan itu karena dia memiliki kasih agape itu. Yesus turun ke dunia. Dia tahu dia akan disalib. Dia tahu dia akan dihina. Dia tahu dia akan dibunuh. Dia tahu dia akan disakiti. Dan dia melakukan ini semua karena dia mengasihi manusia. Dia rela lakukan itu semua. Sehingga itu disebut kasih agape. Tapi kasih agape itu bukan disebut kasih yang suci. Kasih agape juga bisa dipakai kepada orang-orang pendosa. Dia tahu apa yang akan terjadi pada saat dia lakukan dosa itu. Dia tahu akibatnya. Dia tahu kalau merokok itu tidak baik. Dia tahu kalau narkoba itu tidak baik. Dia tahu kalau melakukan satu percabulan itu pasti tidak baik. Dia tahu melakukan satu kejahatan ini akibatnya dia akan menerima hukuman-hukuman. Tapi dia tetap lakukan hal itu. Jika dalam perjanjian lama dikatakan Tamar, dia tahu akan memperkosa dan dia tahu akibatnya. Dalam bahasa asli disebut agape. Memang agape itu menunjukkan dia tahu akibat apa yang dilakukan, tapi tetap dilakukan. Itu disebut agape. Sehingga kalau orang berkata agape itu kasih yang suci, kasih yang benar, itu pengertian-pengertian yang salah. Karena dalam perjanjian lama, siapa itu Tamar diperkosa siapa itu juga disebut agape. Tapi yang memperkosa itu tahu kalau dia memperkosa adiknya, kalau dia melakukan hal ini dia akan menerima akibatnya, tapi dia tetap lakukan hal itu disebut agape. Pengertian-pengertian yang ini harus kita selidiki dengan benar. Agape itu milik Allah. Agape itu juga milik kita. Kita tahu kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau kau mengikut aku, kau siap, kau akan dimusuhi dunia. Kau siap, kau akan dibenci. Kau siap akan ini. Kita harus siap. Kita dibenci bukan karena kita melakukan satu kejahatan, tapi kita melakukan satu hal yang indah bagi seseorang. Apakah kita sudah siap lakukan hal itu dalam kehidupan kita? Dan ini harusnya terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita, terjadi dalam kehidupan cucu kita, terjadi dalam kehidupan orang yang ada di sekitar kita, dengan diajarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah hal ini sudah terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah hal ini sudah terjadi dalam kehidupan gereja? Kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita beribadah. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan kepada seseorang, karena orang itu baik kepada kita, Tuhan Yesus berkata apa? Hal itu biasa. Itu pun dilakukan oleh pemungut cukai. Tetapi apakah kita bisa melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang? Meskipun kita akan menanggung beban yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tapi kita lakukan hal itu supaya orang itu bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Tapi kita pun juga gak boleh bablas dalam hal ini. Karena firman Tuhan bukan mengajarkan kita konyol. Ada beberapa ayat yang juga memberikan kita hikmat. Jangan kau berkumpul kepada kumpulan pencemooh. Jangan kau memberikan kebenaran firman itu yang digambarkan sebagai mutiara kepada babi yang dia akan diinjak-injak.
Kalau kita tahu jelas kumpulan kelompok orang-orang ini yang tidak benar, yang malah merencanakan satu hal yang tidak baik, kita jangan mencobai diri kita masuk dalam kelompok itu. Kalau kita sudah masuk dan kita sudah memberikan kebenaran-kebenaran, tapi ditentang terus dan mereka itu tetap dengan licik dan membangkitkan satu hal di dalam hati kita supaya kita menjadi marah, supaya kita tidak ada damai sejahtera, tinggalkan mereka, kibaskan kakimu. Ini kita diajarkan dengan benar. Jadi kita bisa melihat hal itu dengan sungguh-sungguh secara kebenarannya. Tapi kita tidak menghakimi satu dan yang lain, tapi kita lakukan di dalam kasih Kristus. Mungkin kita bisa tinggalkan orang-orang yang seperti itu, tapi pada saat Roh Kudus menegur kita kembali, beritakan firman, injili mereka, berikan mereka. Kita harus menurut, kita jangan mengeraskan hati. Semua itu terjadi bukan karena kepentingan kita, karena kita ini sekarang sudah menjadi hambanya. Demikian juga di dalam keluarga Kristen saat ini. Kerinduan saya satu, hendaknya anak-anak Tuhan mulai memikirkan kepentingan satu dengan yang lain. Kalau aku lakukan ini, papaku, mamaku nanti akan mengalami satu kegelisahan. Atau sebaliknya. Hal ini harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sesama saudara di dalam rumah. Hendaknya ini terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Memikirkan bukan kepentingan diri sendiri, memikirkan kepentingan orang lain. Itu dengan satu pemikiran, apakah yang aku lakukan ini nanti tidak menyusahkan dia? Apakah kalau aku melakukan ini dia bisa bergembira? Apakah kalau aku melakukan ini orang lain bisa bersuka cita? Supaya makin mengasihi Tuhan. Jika ini harus dilakukan, jika ini aku harus melakukan, tidak masalah. Meskipun aku harus mengalami satu beban yang begitu berat. Karena aku percaya segala beban yang aku lakukan karena Kristus sudah ditanggung di kayu salib, sudah ditanggung di dalam Dia. Tetapi sukacita akan diberikan kepadaku. Rasul Paulus tahu kok, dia lakukan hal-hal kebenaran, dan dia akan mengalami satu beban yang begitu berat. Bahkan dia tahu kok dia akan dihukum mati di Roma. Tapi dia tetap lakukan dan dia datang ke Roma. Karena dia tahu apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Supaya orang bisa mendengar berita kebenaran, supaya orang bisa melihat kebenaran itu sendiri. Ini harusnya ada dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Kalau Rasul Paulus ingin mencari kepentingan sendiri, kalau Tuhan Yesus datang di dunia ingin mencari kepentingan dia sendiri, matilah kita semuanya. Sehingga di dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Saya baca ayat 6 ini begitu luar biasanya. Ini menekankan bagi setiap kita di gereja terutama saat ini. Orang yang mengaku dirinya pendeta bukan melayani. Orang yang mengaku mungkin tingkatannya sudah majelis. Orang yang mengaku tingkatannya sudah ada kedudukan tinggi, bukan ingin melayani. Bukan dengan satu pola pikiran bagaimana orang-orang yang ada di dalam pimpinannya ini supaya jangan sampai sakit hati. Bukan hanya sakit hati. Kalau aku melakukan ini, dia nanti akan melakukan satu hal yang salah. Aku harus mencegah, aku harus membimbing, aku harus mengatur bagaimana supaya orang-orang yang memang lemah ini harus aku jagai supaya jangan sampai hancur. Ini harus ada dalam pikiran orang-orang yang memimpin sebuah gereja. Rindu saya kok. Saya rindu sekali hal ini terjadi. Anak didik saya yang mengalami kelemahan, saya teleponin.
Saya tanyain. Meskipun saya jauh lebih tua, saya telepon dulu. Tapi kalau gak diangkat, tidak dianggap, saya akan berusaha terus. Mungkin saat ini dia marah, mungkin saat ini dia lagi gak suka. Suatu saat saya akan menghubungi dia kembali. Supaya dia tetap kuat di dalam Kristus, supaya dia tidak menjadi lemah. Demikian juga kalau hubungan ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang di dalam keluarga kita, sebagai orang yang memimpin di dalam sebuah perusahaan, di mana pegawai kita tahu kelemahannya, kita jagai dia supaya dia tidak melakukan satu perdosaan. Kita jagai dia, kita bimbing dia. Kalau ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, yang dia egois, yang merasa bahwa aku ini yang harus dihormati, aku yang harus ditinggikan, tetapi mementingkan kepentingan orang lain itu dengan satu pengertian, supaya orang itu jangan sampai jatuh di dalam jerat dosa. Ini hendaknya harus ada dalam diri kita, apalagi yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau pikirannya cuma ingin menjerat, alangkah keberdosaannya dirimu itu. Saya melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ini ayat kelima ini menunjukkan apa? Cara terbaik mengajarkan kerendahan hati ialah kepada teladan Kristus yang merendahkan dirinya dan berkorban untuk kita. Dia Allah. Kata merendahkan itu bukan dia mau mati di kayu salib, bukan cuma itu aja. Dia Allah yang mulia, dia yang tidak terbatas, tapi dia mau datang sebagai manusia terbatas. Itu merendahkan dirinya. Apakah hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai anak Tuhan? Bahkan seorang hamba Tuhan yang sudah cukup terkenal mungkin, memimpin sebuah gereja, memimpin sebuah sinode, kalau diajak makan, minta makan ke restoran yang besar. Kalau diajak tidur, minta ke hotel yang besar. Apakah sekarang seperti itu anak-anak Tuhan? Mungkin orang yang diajak, mungkin orang yang memberi, menganggap hal ini sebuah biasa. Tetapi apakah tidak takut dalam pikirannya? Kalau orang yang memberi, kalau orang yang mengajak ini tiba-tiba ada pikiran yang salah. Oh, hamba Tuhan kok seperti ini? Apakah ini sudah dijagai dalam hatinya? Saya gak anti kalau seorang hamba Tuhan tidur di hotel mewah. Saya gak anti kalau hamba Tuhan minta rumah makan yang bagus. Tetapi apakah sudah dipikirkan bagi mereka yang mengajak nanti tidak akan menjadi batu sandungan dalam kehidupannya? Kalau kita pikir, ya satu sandungan ya urusanmu sendiri. Apakah itu ciri seorang hamba? Ini hendaknya dipikirkan. Yang dimaksud kepentingan orang lain. Bukan kita sekedar kepentingan orang lain, kita memperhatikan dan kita memberi. Kita memberi. Ayat ini tidak mengajarkan tentang memberi. Ayat ini tidak mengajarkan tentang gospel saja. Tapi ayat ini mengajarkan kita berbicara kepentingan orang lain. Itu berbicara tentang kerohanian seseorang dengan yang lain. Hubungannya dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Apakah hal ini sudah terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Orang ini, jika aku lakukan hal ini, apakah dia nantinya akan lebih mengasihi Tuhan atau akan jauh di hadapan Tuhan? Kalau orang ini akan membawa dampak kepada satu hal di mana dia akan jauh kepada Tuhan, kita berupaya bagaimana apa yang kita lakukan supaya dia tetap bisa mengasihi Tuhan.
Jadi saya bacakan kembali lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini semuanya sifatnya apa? Kerohanian. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, betapa luar biasanya. Saya masih teringat akan gembala saya yang dulu. Dia manusia biasa kok, dia bisa lemah. Pada saat kita membangun sebuah gereja, kita butuh dana yang cukup besar pada waktu itu. Tiba-tiba dia pergi ke luar negeri. Semua jemaat marah. Semua diaken marah. Tapi puji Tuhan, gak tahu pada waktu itu bagaimana Tuhan pakai saya. Gak tahu pada waktu itu Tuhan bisa mengingatkan saya bahwa dia adalah manusia biasa yang perlu dikuatkan. Saya teringat akan hal itu. Dan saya ngomong kepada setiap jemaat pada waktu itu, rekan-rekan saya, teman-teman saya. Dia manusia biasa. Mungkin saat ini dia lemah. Nanti dia datang. Kita sambut dengan kasih. Kita sambut dengan sukacita luar biasa. Karena supaya melalui hal ini, dia bisa teringat bahwa apa yang dia lakukan itu satu hal yang salah. Dan benar, pada waktu dia datang, kita sambut, kita rayakan. Bukan dengan kepura-pura, tapi dengan kasih. Dan dia mulai meneteskan air mata, dan dia ngomong, dia minta maaf. Ini satu hal yang indah. Hendaknya ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena setiap orang bisa lemah. Setiap orang bisa mengalami satu kelemahan. Dan kita mulai memikirkan hal ini satu dengan yang lain. Supaya dia tetap kuat. Supaya dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Apalagi hari-hari ini, dalam situasi yang seperti ini, banyak sekali orang mengalami kelemahan. Hendaknya kita berpikir, bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita seiman, bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Pakai kami supaya kami mampu menjadi terang bagi setiap saudara-saudara kami. Supaya kami mampu menjadi terang bagi setiap orang yang kami kenal. Supaya kami mampu menjadi terang bagi orang sekitar kami. Hendaknya hal ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami tidak mementingkan kepentingan rohani kami sendiri. Tetapi hendaknya kami mementingkan orang-orang lain di sekitar kami. Di dalam kasih Kristus. Supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Karena kami sudah menerima kasih. Karena kami sudah menerima hal-hal di dalam Engkau. Hendaknya hal ini boleh menjadi satu hal yang indah di dalam kehidupan kami. Amin firman Tuhan. Haleluya.